HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, apa kabar? Dumugis tetap becek dalam karunia yang hidup. Memasuki bulan Agustus kita akan diwarnai dengan warna merah dan putih sebagai tanda Hari Proklamasi telah tiba. Dan HiTV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti dalam Dharma Agama dan Dharma Negara. Saya Mia Gandewa. Mari kita awali dengan Warta Plus, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Om Swastiastu, salam panjang kita. Om Swastiastu, semoga selamat semua. Om Swastiastu, semoga semua yang ini bersama selalu. Karena kerja adalah layaknya, maka pengabdian adalah keikhlasan. Kapanpun, dimanapun, dan apapun cara pengabdian itu, ladangnya adalah ketulusan. Untuk tetap menjaga cita rasa harmoni antara Dharma Agama dan Dharma Negara, demi tatahan dicakar Sang Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika demi umat Hindu Nusantara. Selamat menjalani masa bakti, menjaga bara cahaya Sanatana Dharma sebagai lentera nahkoda Hindu Nusantara. Warta Satyam Siwam Sundaram. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Bersama saya Mia Gandewa, saya Diah Parisya. Mari kita belajar tentang konsep Satripu. Selamat menikmati. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind,
oase di pusat kota. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, mari kita mulai mempelajari tentang satripu. Satripu adalah 6 musuh dalam diri yang selalu membelenggu dan menggoda manusia, mengakibatkan ketidakstabilan emosi dalam diri. Cara mempelajarinya dan mengingatnya tentunya dengan rumus yang sangat mudah sekali diingat, yaitu KLK M3 dia. Lalu KLK M3 itu apa, Kak? Ya, KLK M3 itu K, Kama, L, Loba, K yang ketiga adalah Koda, M3 yaitu Moha, Mada, dan Matsarya. Kalau nggak salah, Kama itu artinya rasa ingin tahu untuk mendapatkan sesuatu yang Rasa ingin tahu yang berlebih. Jadi dalam buku Swastika Rana, Kama artinya keinginan atau hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan ya. Yang kedua adalah Loba. Loba itu tamak, selalu memiliki keinginan yang lebih dan lebih atau tanda kutip rakus. Terus Kroda itu kemarahan yang melampaui batas, itu benar? Benar. Jadi adik-adik Swindu, Kroda itu adalah kemarahan yang lebih, selalu memiliki emosi yang membara, marah selalu seperti itu. Dan Moha artinya kebingungan, tidak memiliki daya fokus, sering ragu-ragu, tidak bisa atau susah sekali berkonsentrasi. Dan Mada, kesombongan, kemabukan, membuat kita tidak stabil, menjadi gelap dalam pikiran. Dan terakhir ada Matsarya, Kak ya. Itu iri hati atau dengki yang tidak baik untuk dilakukan ya. Betul sekali. Iri hati, dengki itu melawan dari konsep Trikaya, harus berpikir, berkata, dan berbuat. Adik-adik Swindu, demikian tadi telah kita belajar bersama dan mengingat dengan teknik menghafal dengan rumus KLK M3. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Tetap di rumah, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabe dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. YTV Channel 3 memang lahir dari sebuah mimpi, memberi informasi tanpa henti untuk menyalakan lentera Hindu Dharma, tentang religi yang menginspirasi, tentang tatwa yang utama, serta acara yang sederhana. Karena itu, hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera YTV Channel 3 agar Hindu terus bercahaya. Orang itu adalah Anda. Saya Diah Parisya untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang yang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin, kita punya mimpi yang sama. Hindu Dharma bercahaya. Saya Andini Sucika untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Jemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa
Hai TV Channel 3, Napi Orti, apa kabar Anda? Dumugis Tata Becek dan Rahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Cemirti, Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mengulas tentang dua jenis yatnya dalam Hindu, Nitya Yatnya dan Naimitika Yatnya. Seperti apa Pak Widana mewedarkannya? Mari kita ulas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Galeri Bukuku Napi Orti, Pak Widana. Becek. Ya, kita mulai mengulas tentang huruf N nih Pak ya, tentang Nitya dan Naimitika Yatnya, dua jenis yatnya dalam Hindu. Iya. Nah, seperti apa sih konsep ini dijalankan oleh umat Hindu Pak? Ya, Siksumong. Jadi pada hakikatnya setiap umat beragama, khususnya umat Hindu, memiliki kewajiban bakti. Bakti itu salah satu bentuknya adalah melaksanakan kewajiban sembahyang. Ya. Dalam konteks topik hari ini tentang Nitya dan Naimitika ya, itu terkait dengan kewajiban umat Hindu melaksanakan persembahyangan atau yatnya dalam bentuk apapun. Nitya itu adalah bentuk kewajiban atau aktivitas ritual dalam bentuk persembahan atau persembahan yang dilakukan secara rutin sehari-hari, seperti Trisandya 3 kali sehari, kemudian membantan jotan setelah usai memasak atau saiban, itu Nitya sehari-hari dan itu wajib. Kemudian Naimitika itu sewaktu-waktu menurut berbagai perhitungan, ada perhitungan sasi, perhitungan wuku, perhitungan wawaran atau sinerginya, campurannya. Oleh sebab itu bagi umat Hindu menurut Bapak yang justru lebih amat penting dilaksanakan itu adalah Nitya, kewajiban melaksanakan persembahyangan misalnya dilakukan secara rutin, rajin dan disiplin. Karena hanya dengan cara itulah dapat menguatkan serada bakti umat Hindu secara konsisten. Ya. Bayangkan kalau kita hanya menunggu untuk melakukan persembahyangan dengan perhitungan setahun sekali menuju purnama misalnya, itu akan dilakukan setahun sekali, lama sekali kan. Oleh sebab itu aktivitas bakti kita dalam bentuk persembahan atau persembahyangan, khususnya persembahyangan, itu adalah lebih berpahala apabila dilakukan secara rutin setiap hari dalam bentuk seperti tadi Trisandya atau membantan jotan. Saya kira itu konsep dasarnya dulu. Nah, kita ketahui bersama pemirsa TV Channel 3 dan Pak Widana di tengah new normal saat ini, PHDI sebagai lembaga umat kita mengeluarkan seruan tentang himbauan penyederhanaan upacara yatnya. Nah, kalau kita kaji dari tatwa, susila dan acaranya, bagaimana sih aplikasi dari dua jenis yatnya ini, Pak? Iya. Justru terkait dengan himbauan penyederhanaan itulah kita ketemunya di konsep Nitya Karma Yatnya ini. Karena seperti misalnya Nitya Yatnya dalam bentuk persembahangan yang dilakukan setiap hari dalam bentuk Trisandya misalnya, kan sarananya sederhana sekali kan, Patram Puspan Palam misalnya, atau Patram Puspaman. Sehingga dari segi konseptual penyederhanaan itu ketemunya di Nitya Karma, Nitya Yatnya itu. Tentu saja kita tidak bisa terpaku terus pada Nitya, karena bagaimanapun umat Hindu memiliki apa yang disebut dengan pancayatnya, jadi 5 macam yatnya yang itu juga wajib dilaksanakan. Tentunya tidak bisa sesederhana itu kita mengatakannya. Oleh sebab itu di tengah new normal sekarang ini, situasi pandemi di mana kita mendapat cobaan dari Tuhan itu sendiri semua yang mengadakannya dalam bentuk wabah virus corona ini, tentu bagaimana umat Hindu itu bisa tetap kuat dalam menghadapi ujian cobaan tersebut, tidak menyerah, tidak pasrah, tidak mengeluh dan sebagainya. Caranya adalah dengan memperrajin, memperrutin dan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban Nitya Yatnya atau Nitya Karma ini dalam bentuk persembahyangan sehari-hari. Karena hanya dengan begitulah kita merasa bahwa apapun kejadian di dunia ini, apakah kita anggap itu sebagai sesuatu yang membuat kita menderita atau bersuka cita dan sebagainya, semua dari beliau sendiri. Karena itu kita melalui persembahyangan Nitya Karma itu kita berserah pasrah kepada beliau untuk memohon apapun yang terbaik
bagi beliau untuk kita semuanya. Saya kira itu. Ya, terakhir sebagai closing statement Pak Widana terkait dengan aplikasi dari Nitya Danai Mitikayatnya ini, agar generasi milenial, tidak hanya generasi milenial saja Pak, tapi segala usia pun juga lebih memaknai lagi terkait dengan dua jenis yatnya. Ya, kembali seperti disampaikan tadi, Nitya Karma Yatnya ini dalam bentuk persembahyang sehari-hari seperti Trisandi itulah yang sebenarnya menjadi kata kunci bagaimana kita bisa meningkatkan sadar bakti itu sendiri dalam rangka menghadapi situasi apapun. Situasi apapun Pak. Baik dalam rangka kita memohon kesejahteraan maupun dalam rangka memohon keselamatan. Karena melalui persembahyang itu kita ada menjalin relasi antara umat dengan Ida Syahwidi untuk bagaimana beliau memberikan hal yang terbaik pada akhirnya untuk kita sebagai umat Hindu khususnya dan manusia pada umumnya, sehingga apapun beratnya bentuk cobaan akhirnya bisa kita hadapi dan berujung pada kesejahteraan kebahagiaan kita bersama. Saya kira itu. Ya. Terima kasih atas pedarannya Pak Widana. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3 program Cerah 5 Menit kali ini bersama Bapak Gusti Ketut Widana. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Bintang timur lari, hari gambar ganti, sang surya bersemi, mulailah semedi. Matahari tinggi, tanda tengah hari, mari tetapkan hati kembali semedi. Sang mentari pergi meninggalkan bumi saat senja hari memuja Yang Widi. Inilah sejati ajaran Weda suci menghubungkan diri. Lantunan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang baru saja Anda nikmati menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi dan menjadi pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma, karena dengan menonton saja, Anda adalah pahlawan Dharma yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Tetap di rumah namun tetap berkarya, menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap united. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, namun hati tetap dekat dalam satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day, salam damai. Channel 3 kali sehari. Marilah semedi menyambut matahari, mendram gayatri, doa di awal hari. Marilah semedi di bawah matahari, mendram gayatri.
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.